Karantina politik Orde Baru membuat Soekarno tenggelam dalam depresi. Rezim Orde Baru membekap Soekarno dalam karantina politik. Hidup tersisih dan kesepian membuatnya depresi. Pada 7 Maret 1967, MPRS menggelar sidang istimewa yang salah satu agendanya adalah memutuskan status Soekarno sebagai presiden. Rangkaian sidang yang berakhir pada 12 Maret 1967 ditutup dengan pengumuman bahwa MPRS secara resmi pencabutan mandat Soekarno sebagai presiden dan kemudian menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Lalu pada Mei 1967, seperti dikutip dari kontroversi Super Semar, dalam transisi kekuasaan Soekarno ke Soeharto, Soekarno tidak boleh lagi memakai gelar presiden atau kepala negara. Selanjutnya, Soeharto menghimbau kepada Soekarno untuk angkat kaki dari Istana Merdeka dan Istana Bogor sebelum tanggal 17 Agustus 1967. Bung Karno sadar bahwa eranya memang sudah berakhir. Soekarno lantas meminta pengawalnya yang masih loyal mengantarkan anak-anaknya berpindah ke rumah Fatmawati di Kebayoran Baru. Soekarno sendiri untuk sementara tinggal di sebuah pavilion di lingkungan Istana Bogor. Menurut Lambert J. Gibbels dalam bukunya Pembantaian yang Ditutup-tutupi, peristiwa fatal di sekitar kejatuhan Bung Karno, Soekarno kini adalah tahanan politik Orde Baru. Meski begitu, orang berpura-pura seolah-olah Soekarno masih tetap menjadi presiden. Pemerintah Orde Baru memecat lalu menahan ajudan lama Soekarno dan menempatkan baginya ajudan baru. Salah seorang di antaranya adalah Perwira Angkatan Laut Haryono H. Guritno. Dia diplot menggantikan posisi Bambang Wijanarko. Pun begitu, Soekarno tidak lagi mencampuri urusan kenegaraan. Kini dia mencurahkan seluruh waktunya untuk hobinya, wayang, koleksi barang seni, dan keroncong. Soekarno memilih Guritno yang berdarah Jawa itu sebagai ajudannya karena dia memiliki antusiasme pada kultur dan kesenian. Tugasnya adalah membantu Soekarno dalam hobinya itu. Di masa ini, hidup dan gerak Soekarno benar-benar dibatasi oleh rezim. Tidak sembarang orang bisa menemuinya. Anak-anaknya sekalipun tetap harus meminta izin lebih dulu kepada Komandan Daerah Teritorial Jakarta Raya dan Komandan Daerah Teritorial Jawa Barat untuk menemuinya di Bogor. Karenanya, mereka pun jarang berkunjung. Ajudan Soekarno memperhatikan interaksi antara Soekarno dan putra-putrinya dari Fatmawati berjalan lebih formal dan kaku. Si Bung Besar justru lebih hangat dan spontan terhadap putri-putri dirinya dari Hartini. Bung Karno biasa mengajari mereka tari-tarian Bali dan Jawa dengan penuh perhatian. Tatkala dikukuhkan MPRS sebagai presiden pada Maret 1968, Soeharto mengaku mendapat surat ucapan selamat dari Soekarno. Dalam surat itu, Soekarno berkata tidak lagi ingin menjadi presiden. Kini keinginannya hanya satu, tinggal di villa peristirahatannya di Batu Tulis Bogor. Rupanya Bung Karno tidak nyaman masih berada di lingkungan istana. Dia kemudian minta pindah. Permintaan itu lantas dikabulkan Soeharto. Di Batu Tulis, Soekarno telah membangun villa besar berbentuk pendopo. Villa ini karya arsitektur Soekarno yang terakhir setelah dibangun pada 1966. Soekarno memimpikan akan menghabiskan masa senjanya bersama Hartini di villa itu. Sayang, Hartini dilarang tinggal bersama Soekarno di sana ataupun di pavilion Istana Bogor. Soekarno menamai villa yang terletak di lembah sungai Cisadane itu Hing Pui Bima Sakti. Nama itu adalah kenang-kenangan pada tokoh pewayangan Bima dari epos Mahabharata.
Bagi Soekarno, Bima adalah pahlawan masa mudanya. Dulu, di zaman pergerakan nasional, Soekarno muda juga kerap menyematkan nama samaran Bima pada isi-isinya yang terbit di media massa. Meski vilah Hengpuri Bima Sakti itu adalah pilihannya sendiri, Soekarno kemudian justru merasa kecewa tinggal di sana. Kontur yang berlembab membuat angin dari gunung leluasa bertiup ke daerah itu. Cuacanya pun menjadi terlalu dingin untuk Soekarno. Lagi pula, Soekarno mendengar dari orang-orang sekitar situ, tanah rumah itu tidak sesuai dengan persyaratan adat Sunda. Kesunyian yang melankolis pun perlahan meremukkan Soekarno. Menurut ajudannya, Soekarno jangan tinggal di villa itu. Bung Karno tetap mendatanginya setiap hari untuk membersihkan tamannya, memberi makan ikan, lalu sejenak melemparkan pandangan ke gunung-gunung biru di kejauhan. Tapi ketika hari beranjak gelap, Bung Karno memilih kembali ke pavilion di Istana Bogor. Jelang akhir tahun 1968, Soekarno menyuruh putrinya Rahmawati untuk menyurati Soeharto. Dia sekali lagi mohon agar diizinkan kembali ke ibu kota. Soeharto mengabulkan permohonan itu. Maka pada awal 1969, Soekarno mulai tinggal di Wisma Yaso yang dibangunnya untuk istri favoritnya, Ratna Saridewi. Soekarno pun menjalani hari-harinya di Wisma Yaso dalam kesendirian. Hartini tidak mau mengikuti suaminya tinggal di rumah madunya. Lagi pula, ia juga tidak betah di Jakarta. Meski begitu, sesudah menjalani beberapa tahun penuh penderitaan, Hartini akhirnya mendapat rumah di Jalan Proklamasi, Jakarta berkat bantuan bekas Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Soekarno diketahui mengidap beberapa penyakit parah, di antaranya sakit ginjal, sakit jantung, dan darah tinggi. Sejak ditahan, diagnosis baru muncul, rematik dan gejala katarak. Dalam kondisi demikian, Bung Karno masih harus pula menjalani interogasi dari Kopkamtib soal keterlibatannya dalam G30S. Tapi, yang paling tragis dari Soekarno kini adalah kenyataan bahwa dia harus menghadapi semua itu nyai sendirian. Pasalnya, anak-anaknya tetap tidak bisa leluasa mengunjunginya. Ketika akhirnya izin kunjung diberikan, mereka menemukan ayahnya terbenam dalam depresi. Kini Soekarno kehilangan tabiatnya yang dulu riang dan ringan hati. Terpencil dan kesepian, itulah warna dunia Soekarno kini. Sampai akhirnya Bung Karno terkena depresi. Setiap hari hanya duduk sambil termenung, malah kadang-kadang ngomong sendirian. Memorinya berubah, kesehatannya terus-menerus semakin merosot. Kenang Ketua Tim Dokter Kepresidenan Mahar Marjono sebagai dikutip Julius Pur dalam gerakan 30 September, pelaku, pahlawan, dan petualang. Sebagai pelipur lara, seseorang pernah menyarankan Soekarno menulis semacam memoir. Tapi saran itu tidak dia tanggapi. Soekarno bahkan tidak mempunyai cukup energi untuk menulis surat wasiat. Seturut kisah Guru, putra bungsunya, kalau anak-anaknya mengunjunginya, Soekarno dengan tidak habis-habisnya mengajak mereka bermain kartu. Dulu, Soekarno memang biasa bermain kartu bersama teman-teman Belandanya. Soekarno berulang kali kedapatan menangis secara tiba-tiba. Sudah begitu, dia sering mengajukan pertanyaan yang pasti sulit dijawab oleh anak-anaknya. Mengapa rakyat Indonesia tega memperlakukannya seperti itu? Tapi Soekarno sebenarnya punya jawabannya sendiri, bahwa semua yang menimpa dirinya kini adalah ulah Central Intelligence Agency CIA. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.